Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viola Cecilia Putra dengan NIM S1S1240779. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya untuk tugas besar dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu pengenalan pembangunan jaringan komputer. Oke, langsung saja ya. Nah, apa sih definisi dari jaringan komputer? Nah, jaringan komputer sendiri adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang saling terkoneksi. Jadi, sederhananya, kalau misalnya ada dua perangkat komputer itu yang saling terhubung, itu sudah bisa disebut sebagai jaringan. Nah, tujuan dari jaringan komputer ini untuk melakukan resource sharing atau berbagi sumber daya seperti berbagi data, printer, hingga koneksi internet, gitu. Nah, untuk jenis-jenis topologi jaringan itu ada berbagai macam. Di sini ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Topologi jaringan sendiri adalah struktur atau letak-letak geometris yang digunakan untuk menghubungkan berbagai simpul. Nah, simpul ini sendiri bisa disebut juga sebagai node. Dan perangkat dan simpul-simpul ini dan perangkat dalam suatu jaringan komputer itu sudah bisa disebut sebagai topologi jaringan. Nah, secara sederhananya, topologi itu menentukan bagaimana perangkat saling berkomunikasi dan bagaimana data mengalir jalur kabel atau sinyal di kabel, baik secara fisik ataupun secara logis, kayak contohnya jalur transmisi data. Nah, di sini yang pertama itu ada topologi bus. Nah, topologi bus itu adalah topologi bus sendiri ini adalah topologi yang menghubungkan semua perangkat menggunakan satu kabel utama. Bisa atau disebut sebagai backbone, sebagai jalur komunikasi tunggal dari beberapa apa namanya, kabel. Nah, data ini dikirimkan sepanjang kabel ini hingga mencapai ke perangkat tujuan. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini untuk menghubungkan setiap perangkat kedua perangkat lainnya sehingga membentuk jalur lingkaran yang tertutup. Data dari topologi ring ini akan mengalir dari satu simpul ke simpul lainnya secara berurutan. Yang ketiga ada topologi star. Nah, topologi star ini menggunakan perangkat pusat seperti hub atau switch untuk menghubungkan semua perangkat. Setiap perangkat memiliki jalur kabel sendiri menuju pusat jaringan, sehingga kerusakan pada satu kabel tidak mempengaruhi perangkat yang lainnya. Dan keempat ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini memungkinkan setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Topologi mesh sendiri ini memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi karena memiliki banyak jalur cadangan untuk pengiriman data. Dan yang terakhir ada topologi tree. Nah, topologi tree sendiri ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Nah, beberapa kelompok topologi star itu dihubungkan ke kabel utama bus hingga membentuk struktur yang mirip dengan ranting pohon. Nah, untuk studi kasus, terdapat gedung A memiliki dua lantai. Lantai pertama berisi 10 komputer dan lantai kedua berisi 10 komputer dan laptop juga tanpa port LAN. Nah, buatlah jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP-nya sendiri. Nah, untuk studi kasus rancangan dari jaringan pada gedung A tersebut, saya menerapkan topologi star extended. Kenapa? Karena topologi ini adalah topologi yang paling stabil dan mudah dikelola. Kalau misalnya dalam suatu kabel di lantai satu rusak, perangkat lain juga akan tetap terkoneksi, serta memudahkan juga perluasan jaringan antar lantai stabilitas di lantai 1 dan lantai 2. Nah, lantai 1 menggunakan koneksi kabel wired demi kestabilan, sementara lantai 2 itu menggunakan koneksi di kabel wireless karena keterbatasan port LAN pada perangkat. Lanjut di konsep infrastruktur per lantai, di lantai 1 itu kan wired area, itu menggunakan switch sebagai sentral koneksi dengan 10 komputer terhubung menggunakan kabel UTP ke switch. Dan lantai 2 yang dimana adalah wireless area itu menggunakan access point berkecepatan tinggi untuk menghubungkan switch di lantai 1 dengan 10 laptop komputer tanpa port LAN dan akan terhubung melalui sinyal Wi-Fi. Nah, untuk perangkat-perangkat yang disiapkan, yang pertama itu satu unit router yang dimana berfungsinya sebagai gateway internet DHCP server, itu pemberi IP otomatis ke 20 klien atau 20 komputer dan laptop. Nah, kemudian ada 2 unit switch. 2 unit switch ini pertama ada di lantai 1 yang dimana memiliki minimal 16 port untuk menghubungkan 10 PC ke via kabel, dan di lantai 2 minimal 5 port untuk distribusi koneksi ke access point. Dan kemudian 1 unit access point untuk menghubungkan semua
laptop untuk memancarkan wifi di lantai 2 untuk melayani 10 laptop. Kemudian ada perangkat pengguna atau end devices di lantai 1 itu 10 PC terhubung di via kabel LAN, dan lantai 2 ada 10 laptop yang terhubung via wireless. Kemudian ada media transmisi seperti kabel UTP, Cat 5e dan Cat 6 dengan konfigurasi straight through. Oke, kita masuk ke instalasi dan konfigurasi. Kita masuk saya akan coba untuk praktikumnya di Casco namanya lupa. Gitu. Oke, baik, saya masuk ke Cisco. Kita siapkan untuk perangkat-perangkatnya tadi yang disiapkan. Pertama kita masuk ke router yang kita ambil itu 2901, kita simpan ya. Terus kita ambil di switch, kita ambil 2960 sama 2960 lagi untuk di lantai 2. Oke, nah ini kita ubah dulu namanya. Jadi lantai 1 dan lantai 2. Oke, udah ya, lantai 1 dan lantai 2. Nah, setelah itu untuk lantai 1 kita tinggal masukkan aja 10 PC mulai dari 0. Berarti ini 1 ya, 1 2 kepencet aja 3 4 5 6 7 8 9 10. Nggak rapi. Oke, ini udah untuk lantai 1. Lantai 2, nah lantai 2 itu kan wireless, jadi kita sambungkan ke ini access point. Kita gunakan laptop 10 juga 1. Wah, gak tar. Nah, 6 7 8 9 10. Nah, setelah itu kita sambungkan koneksinya langsung bisa kita pakai copper straight through. Kita pakai dari tekan pasang tekan 0, kita pakai pasang tekan 1. Lanjut segitu lagi, tekan PC 1, internet, coba ke router. Nah, ke router switch. Ini kita pilih tanggal 2. Kenapa 2? Karena yang pertama dipakai. Tekan lagi, PC 2, PC internet, sambungkan 3. Terus Ethernet 0, sambungkan Ethernet 4. Lagi Ethernet 0, 5. PC 5, Ethernet 0, 6. 6, pas Ethernet 0, Ethernet 7. Ethernet 0, pas Ethernet 8. 9. Oke, nice. Nah, lanjut. Nah, tapi untuk di lantai 2 kita nggak pakai ini, tapi kita pakai kita ke laptopnya dulu. Kita zoom in, matikan laptopnya. Ini kita buang ke kiri, 2 kali buang. Kita ganti dengan UPC 300. Nyalakan. Tampilannya bakal kayak seperti ini. Oke, itu karena wireless, kita pakai wireless dan pakai kabel LAN. Jadi kita lanjutkan lagi, matikan, buang UPC 300 ya, nyalakan. Oke, terus lanjut sampai ke semua laptop, matikan, buang,
Nyalakan. Oke, nyala lagi. Saya tadi sudah record 1 kali tapi udah mati. Jadi, lanjut lagi. Nyalakan. Cek lagi mau ngapain? Oke, lagi. Matikan 2 WPN 300, nyalakan lagi. Matikan, buang WPC 300, nyalakan. Aduh, capek. Belum buang. Pakai. Ya, makan. Matikan, buang, nyalakan. Matikan, buang, pasang, nyalakan. Lanjut. Matikan, buang, pasang, nyalakan. Oke, udah. Setelah itu kita sambungkan lagi dari switchnya ini. Kita pilih Gigabit Ethernet 01, Gigabit flip. Correct me if I'm wrong ya. Iya, seingatku ya. Lanjut lagi, kita gabungkan. Ini kita gabungkan dulu sih access point sama switch. Jadi kita pakai tadi port 0. Kita fast ethernet 01. Gigabit Ethernet 01. Itu 02. Ya, satu aja. Karena kalau 2 pasti beda sama juga. Nah, ini datanya seperti ini. Ya. Nah, di sini kan kabelnya dari switchnya itu switch rantai 1 sama 2 itu masih merah untuk disambungkan komputer. Jadi kita bakal sambungkan di sini caranya tekan router ini. Sebenarnya kalau untuk sambungkan itu bisa manual sama CLI. Kalau manual kita bisa ke Gigabit Ethernet 01 0. Ini untuk rantai 1 ya. Tinggal kita nyalakan, terus kita isi IP configuration sampai yang kali ini untuk IP Gigabit di lantai 2. Tapi kita pakai CLI aja, pakai CLI karena mostly ada better CLI. Jadi kita yang ke trace ke kosong terus
10, 1, subnesnya 2, 255, 255.0. Oke, kita masukkan lagi no shotgun untuk kita aktifkan force atas sana. Lanjut kita exit, lanjut lagi ke di router. Untuk router IP di HCP nama lantai 1 yang sebut tadi. Oke, terus kita network 192.168 10 menit 255 no. Oke. Terus default router 192.168.1 DNS server 888. Exit. Nah, routernya lantai 1 udah terhubung. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Sama aja sih caranya, interface lagi. Interface. Oke. Sebenarnya kan kalau untuk lantai 2 kan mau penuh, kalau lantai 2 0/1. Terus IP address. Oh iya, subnetnya IP address 192.168.255.255. Terus kita mau coba exit. Udah selesai. Kita di HCP lagi, cari IP di HCP pool again itu 92.168.20.0. Teks mana lupa. Network 20.25. Pakai default router. Sama 92.168 itu pakai 20.1. Terus DNS
server 8 titik 8 titik 8 8 exit. Nah, udah. Nah, sini kita lihat lantai 1 dari router ke switch 1 itu sudah hijau lantai, dan router ke lantai 2 juga sudah ada hijau. Kita tinggal cek sini aja, kita config. Nah, sini udah nyala, sudah ada IP configuration juga, sudah ada network juga karena kita udah konfigurasikan. Nah, tapi sini kita ubah IPv6-nya. Kita mau cek lagi. Kan kita lantai 1 kita mau kasih koneksikan, kita pilih. Kita ke desktop. IP-nya belum ya. Kita atur IP-nya semuanya IP-nya diubah. Karena masih static ya, kita ubah ke DHCP. Kita desktop, IP configuration, DHCP. Semuanya. Baca ke semuanya. Karena ini masih status, kita juga ke DHCP. Kita sama bisa. Nah, ini yang terakhir seharusnya udah cocok 11. Nah, artinya itu dia udah 10 ya. Lanjut lagi ke laptopnya. Caranya sama, kita ke desktop lagi, IP configure. Nah, sini DHCP sudah otomatis menyala, tapi sini tertulis 169, yang dimana sama sudah 192. Jadi caranya itu kita ubah ke status dulu semuanya. Terus kita ubah kembali ke DHCP dan automatic. Nah, berubah dari tadi 169 jadi 192. Kita ulangi lagi ke semua laptop. Status DHCP dan automatic. Bisa nggak sih? Kebanyakan. Status DHCP automatic. Oke. Automatic. Program IP static automatic. Desktop configuration static DHCP.
Oke. Dahdu. 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 Nah, kalau udah kita bisa coba ping aja sih. Hai, mana oke. Kita comment from ping. Tunggu, sabar. Coba aku lupa IP-nya. Nah, oke. Ini IP address dari laptop 0 lantai 2 itu kita sama ping dari laptop dari PC 0 lantai 1 ke laptop 0 lantai 2. Itu caranya tinggal kita ping aja terus tuliskan IP-nya 92 8 20. Oke, ini udah berhasil. Coba lagi ya. Sambil dulu. Oke, ini udah berhasil. Udah dulu ya. Lanjut. Coba tes PC 1. Sama lanjutin aja. Ping. Tiga. Oke. Oke, berhasil. Tinggal kita tes ya. Caranya kita masukkan email ke PC 0, kemudian ke laptop 0 lantai 2. Ini kita bisa successful, oke, atau enggak. Ini juga coba lagi nih. Bisa 1 successful juga. Nah, coba kita simulasi, kita delete simulation, terus kita tekan PC 0 dan PC 0, kita bisa start. Nah, PC 0 ini udah masuk ke switching. Kita masuk switch on lantai 1, terus dia masuk ke router. Dari router dia masuk ke switch lantai 2, kemudian dia masuk ke access point. Nah, dari access point ini itu pesannya bakal menyebar ke semua laptop, tapi yang hanya bisa menerima pesan itu cukup laptop 0 ini saja, karena IP-nya udah tersambung dengan PC ke lantai 1. Nah, setelah menerima pesan ini, laptop 0 ini bisa mengirimkan pesan yang masuk ke access point, kemudian yang mengirimkan ke switch lantai 2, kemudian lanjut lagi ke router dan akan masuk ke switch lantai 1, dan kemudian kembali lagi ke PC 0. Masuk. Oke. Oke, berhasil ya. Sekiranya segitu saja praktikum saya dengan tulisan saya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.